Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Rina. Sehari-harinya, Rina bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan lokal yang bergerak di bidang ekspor-impor. Usianya sudah mendekati 30 tahun, namun ia masih tinggal bersama orang tuanya. Setiap hari, Rina menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, dan menghabiskan waktu di rumah dengan menonton televisi atau membaca buku. Meski hidupnya nyaman, ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya. Dia merasa hidupnya kurang bermakna dan hambar. Sejak kecil, Rina bermimpi untuk menjelajahi dunia. Dia sering melihat foto-foto tempat eksotis di majalah dan membayangkan dirinya berjalan-jalan di jalanan Paris, menikmati matahari terbenam di Santorini, atau berpetualang di hutan Amazon. Namun, dengan gaji yang pas-pasan dan tanggung jawab membantu orang tua, impian itu terasa jauh dari jangkauan. Orang tua Rina selalu mengajarkan pentingnya hidup hemat dan bekerja keras, tetapi mereka tidak pernah berbicara tentang bagaimana mengejar mimpi besar. Suatu hari, ketika Rina sedang membersihkan kamarnya, dia menemukan sebuah buku catatan lama. Di dalamnya, dia menemukan daftar impian masa kecilnya. Di urutan teratas tertulis keliling dunia. Melihat tulisan itu, Rina merasakan semangat yang pernah dia miliki kembali menyala. Buku catatan itu membangkitkan kembali hasratnya yang selama ini terkubur oleh rutinitas dan tanggung jawab sehari-hari. Dengan tekad baru, Rina duduk di meja kerjanya dan mulai membuat rencana keuangan. Dia meneliti berapa banyak uang yang ia butuhkan untuk perjalanan keliling dunia, dan kemudian memecahkannya menjadi target menabung bulanan yang realistis. Setelah beberapa jam menghitung dan membuat anggaran, dia menetapkan tujuan untuk menabung sebesar 20% dari gaji bulanannya dan berkomitmen untuk tidak menyentuh tabungan itu kecuali dalam keadaan darurat. Namun, memulai perjalanan menabung tidaklah semudah yang dibayangkan Rina. Tantangan pertama datang ketika teman-temannya mengajaknya makan malam di restoran baru yang sedang populer di kota. Rina ingin sekali ikut, tapi dia tahu bahwa makan di luar akan menguras anggaran makan bulanannya. Namun, tekanan sosial dan keinginannya untuk bersosialisasi membuatnya akhirnya ikut. Malam itu, dia menghabiskan lebih dari yang seharusnya dan merasa bersalah setelahnya. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk lebih disiplin. Dia mulai mencatat setiap pengeluaran kecil yang dia lakukan, dari membeli kopi pagi hingga membeli makanan ringan di sore hari. Dia terkejut melihat betapa banyak uang yang dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kesadaran ini membuatnya semakin bertekad untuk menabung lebih serius. Rina mulai memisahkan kebutuhan dari keinginan. Dia membuat anggaran yang ketat dan berusaha untuk mengikuti rencana keuangan yang telah dia buat. Dia juga mencari cara untuk menghemat uang di setiap aspek kehidupannya. Misalnya, dia mulai membawa bekal makan siang ke kantor daripada makan di luar, menggunakan transportasi umum daripada mengendarai mobil pribadi, dan membatasi hiburan mahal seperti menonton bioskop atau berlibur ke tempat-tempat yang mahal. Perlahan tapi pasti, tabungan Rina mulai bertambah. Setiap kali dia melihat saldo tabungannya meningkat, dia merasa semakin termotivasi untuk terus menabung. Dia juga mulai mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilannya, seperti menjual barang-barang bekas yang tidak lagi dia gunakan atau bekerja paruh waktu di akhir pekan. Salah satu pekerjaan sampingan yang dia lakukan adalah menjadi guru les private. Rina cukup mahir dalam mata pelajaran matematika, dan banyak orang tua di lingkungan sekitarnya yang mencari guru les untuk anak-anak mereka. Dengan bekerja sebagai guru les, Rina tidak hanya mendapatkan tambahan penghasilan, tetapi juga merasa bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja, perjalanan menabung Rina tidak selalu mulus. Ada kalanya dia harus menghadapi keadaan darurat yang memaksa dia untuk mengeluarkan sebagian tabungannya. Misalnya, ketika mobilnya rusak dan membutuhkan perbaikan besar, atau ketika ada anggota keluarganya yang sakit dan membutuhkan bantuan finansial. Keadaan-keadaan ini membuat Rina terkadang merasa frustasi, tetapi dia tidak menyerah. Dia kembali menabung dengan tekad yang lebih kuat. Selain keadaan darurat, Rina juga menghadapi godaan lain yang lebih halus. Misalnya, ketika ada obral besar-besaran di pusat perbelanjaan atau ketika teman-temannya mengajak liburan singkat keluar kota. Dalam
Dalam situasi seperti ini, Rina belajar untuk berkata tidak dan tetap fokus pada tujuannya. Dia mulai menghindari pergi ke tempat-tempat yang bisa menggoda dirinya untuk belanja impulsif dan lebih memilih aktivitas yang lebih murah atau gratis, seperti jalan-jalan di taman atau membaca buku di perpustakaan. Rina mendapatkan dukungan moral dari keluarga dan teman-temannya. Orang tuanya, meskipun awalnya skeptis, mulai mendukung rencana menabung Rina setelah melihat betapa seriusnya Rina. Mereka bahkan mulai memberi saran dan tips tentang bagaimana menghemat uang. Teman-temannya juga memberikan dukungan. Beberapa dari mereka bahkan terinspirasi untuk mulai menabung untuk impian mereka sendiri. Setiap bulan, Rina melihat tabungannya bertambah dan hal itu memberikan dia dorongan tambahan untuk terus menabung. Dia juga terinspirasi oleh kisah-kisah sukses orang lain yang berhasil mencapai impian mereka dengan menabung. Dia membaca buku-buku tentang keuangan dan mengikuti seminar tentang pengelolaan uang untuk memperluas pengetahuannya. Dia belajar tentang aset dan liabilitas dan bagaimana cara mengelola uang dengan lebih bijak. Pengetahuan ini tidak hanya membantunya dalam menabung, tetapi juga dalam membuat keputusan keuangan lainnya. Setelah beberapa tahun menabung dengan disiplin dan konsistensi, Rina akhirnya mencapai jumlah tabungan yang cukup untuk memulai perjalanannya. Dia merasa sangat bangga dan bahagia dan tidak sabar untuk mewujudkan impiannya yang telah lama ia idamkan. Rina mulai merencanakan perjalanannya dengan teliti. Dia mencari informasi tentang tempat-tempat yang ingin dia kunjungi, memesan tiket pesawat dan akomodasi, serta mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Rina juga memastikan bahwa dia memiliki asuransi perjalanan yang memadai untuk melindungi dirinya selama perjalanan. Akhirnya, hari-hari yang ditunggu pun tiba. Rina memulai perjalanannya keliling dunia. Dia mengunjungi berbagai tempat impian seperti Paris, Santorini, Tokyo, dan banyak lagi. Setiap tempat memberikan pengalaman yang berbeda dan berharga. Rina menikmati pemandangan yang menakjubkan, mencicipi makanan lokal yang lezat, dan belajar tentang budaya dan tradisi yang berbeda. Di Paris, Rina bahkan mengunjungi Menara Eiffel dan menikmati croissant di kafe-kafe pinggir jalan. Di Santorini, dia menikmati keindahan matahari terbenam yang spektakuler dan berenang di laut biru yang jernih. Di Tokyo, dia terpesona oleh kecanggihan teknologi dan budaya pop Jepang yang unik. Setiap tempat yang dia kunjungi memberikan kenangan yang tentunya tidak terlupakan. Selama perjalanannya, Rina juga belajar banyak hal baru dan tumbuh sebagai individu. Dia belajar tentang kemandirian, keberanian, dan bagaimana menghargai setiap momen dalam hidup. Dia juga bertemu dengan banyak orang baru yang menginspirasi dia dengan cerita-cerita mereka. Misalnya, ketika di Jepang, dia bertemu dengan seseorang dari Australia yang telah berkeliling dunia selama 2 tahun. Kisah-kisah mereka memberikan Rina perspektif baru tentang hidup dan mendorongnya untuk terus mengejar impian-impian lainnya. Setelah beberapa bulan berkeliling dunia, Rina akhirnya kembali ke rumah. Dia merasa sangat puas dan bahagia dengan perjalanan yang telah dia lakukan. Rina merenungkan perjalanannya dan menyadari betapa berharganya pengalaman tersebut. Dia merasa lebih percaya diri dan lebih menghargai hidup. Rina juga memberikan pengalamannya kepada keluarga dan teman-temannya. Dia menceritakan betapa menabung dengan disiplin dan tekad yang kuat dapat membantu seseorang mencapai impian mereka. Ceritanya menginspirasi banyak orang untuk mulai menabung, dan setelah kembali, Rina merasakan bahwa hidupnya berubah. Dia tidak lagi merasa bahwa rutinitas sehari-hari membosankan. Setiap kenangan dari perjalanan membuatnya merasa lebih hidup dan bersyukur. Rina mulai terlibat dalam komunitas pelancong dan memberikan seminar kecil tentang bagaimana menabung dan merencanakan perjalanan impian. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya dan mulai merencanakan perjalanan mereka sendiri. Rina membuktikan bahwa dengan disiplin, tekad, dan perencanaan yang baik, impian yang tampaknya tidak mungkin pasti dapat terwujud. Perjalanannya dari seorang pekerja kantoran yang sederhana hingga menjadi seorang petualang dunia mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Pesan terakhir dari cerita Rina adalah jangan takut untuk bermimpi besar. Impian adalah peta hidup kita, dan dengan kerja keras serta tekad yang kuat, kita dapat mencapai apapun yang kita impikan. Jadi mulailah menabung untuk impian kamu hari ini dan lihatlah bagaimana hidup kamu berubah menjadi lebih baik.
cerita Rina tidak berakhir di sini. Setelah perjalanannya, dia terus menabung dan merencanakan impian-impian lain yang ingin dia wujudkan. Misalnya, dia bercita-cita untuk membuka bisnis kecil di bidang pariwisata atau menulis buku tentang pengalamannya berkeliling dunia. Semangat dan tekadnya yang kuat membuatnya yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Rina juga terus belajar dan mengembangkan diri. Dia mengikuti kursus-kursus online tentang keuangan, investasi, dan pengembangan diri. Dia percaya bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Bagi kita semua, cerita Rina adalah pengingat bahwa impian kita adalah hal mungkin untuk dicapai, tidak peduli seberapa besar dan kecilnya. Yang diperlukan adalah keberanian untuk memulai, disiplin untuk terus berjalan, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada tujuan kita.